Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, happy Jumat Mubarak untuk seluruh teman-teman. Semoga sehat-sehat walafiat, lancar usahanya, diberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Ingin memberi sedikit ulasan nih. Kita sharing-sharing yuk. Apa sih tujuan kita ke sekolah naik kelas? Nah, kalau sudah ngomong naik kelas, pasti goalnya adalah nilai maksimum atau nilai tertinggi. Nilai perfect menjadi dambaan setiap pelajar, sebab yang menjadi mempelajari dan memahami mata pelajaran sudah menjadi kewajiban siswa. Apalagi si siswa kewajiban selain belajar dan menyelesaikan studinya. Kalau cuma belajar, segala yang kita inginkan tentu saja tidak diperoleh dengan instan. Siswa harus belajar dengan giat untuk mendapatkan nilai yang diinginkan. Nah, untuk itu beragam cara belajar digunakan siswa demi mendapatkan nilai yang bagus. Tidak sedikit siswa yang mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk mendapatkan nilai yang sempurna. Walaupun ada sebagian yang malas-malas, tapi banyak kok siswa yang masih taat dalam mempelajari mata pelajaran yang mereka emban. Namun memang tidak selalu apa yang kita inginkan sebagai guru selalu langsung kita dapatkan ya. Ada kalanya kita mengalami hal yang tidak diinginkan, misalnya kalian mendapatkan nilai yang jelek meskipun merasa telah belajar dengan baik, tapi ternyata kalian tetap mendapatkan nilai yang kurang memuaskan. Hal itu tentunya membuat kalian kecewa. Untuk semua murid-murid ibu di seluruh Indonesia, saat itu mungkin kalian bahkan mungkin sudah sedikit pasrah dengan keadaan, apalagi jika bukan hanya pada 1 sampai 2 mata pelajaran saja, pastinya akan membuat kamu down. Nah, jika hal ini terjadi pada kalian semua, ada beberapa hal yang perlu anak-anak ibu lakukan saat mendapatkan nilai yang jelek. Apa saja hal itu? Simak ya. Apakah siswa pintar selalu dilihat dari nilainya yang bagus? Kalau menurut ibu, guru yang bijak pasti berkata tidak, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa dalam pandangan masyarakat, anak yang pintar dan cerdas seringkali hanya dilihat dari deretan angka yang tertera dalam buku rapotnya. Orang tua akan tersenyum puas mendapati anak-anak mendapatkan nilai 190. Tidak heran jika mereka berlomba-lomba mengirim anak-anak mereka untuk mengikuti berbagai macam bimbingan kursus di luar jam sekolah seperti les, privat, atau homeschool. Kenyataan dalam kehidupan nyata menunjukkan bahwa nilai bukanlah segalanya, tetapi bukan berarti siswa boleh bermalas-malasan tanpa mau berusaha belajar dengan giat. Effort apa yang ditunjukkan siswa dalam proses pembelajaran itu sendiri merupakan sebuah pembelajaran penting yang akan membentuk karakter siswa sehingga siap menghadapi tantangan di masa depannya. Ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan tinggi tidak menjamin kesuksesan atau orang pintar kalah dengan orang yang rajin. Sebagai seorang guru, jangan sampai guru pintar membiarkan siswa menggunakan ungkapan tersebut sebagai pembenaran sifat malas yang membuat mereka tidak mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Lantas, apakah siswa pintar selalu dilihat dari nilainya yang bagus? Apa jawaban guru pintar jika diberi pertanyaan tersebut? Lagi-lagi, tidak. Karena setiap siswa itu istimewa, jangan hanya dilihat dari angka-angka saja. Mengapa nilai bukanlah segalanya? Kenapa nilai bukan tujuan utama dalam pendidikan? Jangan sampai mereka terlena dan kalah sebelum berusaha, atau sebaliknya mengejar nilai bagus dengan berbagai cara. Apa sih fungsi nilai dalam pendidikan? Yang pertama,
Nilai sebagai bentuk evaluasi terhadap perkembangan siswa. Kemudian nilai sebagai untuk mengetahui tingkat penguasaan siswa terhadap pelajaran itu. Nilai juga sebagai panduan dalam menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi mereka. Yang keempat, nilai bisa sebagai acuan dalam merancang program pengayaan atau perbaikan remedial. Kemudian nilai sebagai pijakan dalam perbaikan proses pembelajaran. Jika konsep tentang nilai dan proses penilaian dalam pembelajaran benar-benar dipahami baik oleh guru, siswa, dan orang tua, maka tidak akan muncul stigma-stigma negatif terhadap siswa yang tidak selalu mendapatkan nilai yang bagus. Terus nilai jelek bukan berarti kita bodoh, bukan berarti siswa itu bodoh ya. Ajarkan pada siswa untuk tidak perlu terlalu berambisi mengetahui kenapa orang bisa pintar atau bagaimana cara menjadi orang pintar. Cukup berikan stimulasi yang tepat kepada siswa sehingga kecerdasan yang ada dalam diri siswa itu terus digali sehingga terbiasa untuk mereka selalu belajar dan mengulangi pelajaran yang telah diberikan. Insya Allah dengan niat yang bagus, harapan yang besar, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.